judul-judul tuh film dari atas ke bawah gitu kan, judul poster film itu, posternya itu judul film horor semua gitu kan. Hmm. Dan kalau kita langsung urutkan langsung tahu ini bener-bener sampah dengan segala hormat gitu, ya kan? Kuburan inilah, gentayangan inilah, malam inilah, gitu kan? Hantu inilah gitu. Ya itu memang bagian dari keprihatinan ya gitu. Ya. Orang tetap berharap Anda itu memberi semacam dorongan atau petunjuk atau lentera bagi jalannya perfilman dan kebudayaan ya, terutama perfilman lah. Bukan hanya semacam analisis netral yang mengkaji keadaan. Nah, pertanyaan saya, saran Anda kira-kira untuk perkembangan perfilman hari ini dan ke depan ini gimana? Ya, saya kira perkembangannya bagus ya, gitu. Sejauh selalu berusaha melawan dan mengatasi ya wacana dominan, itu ya. Jadi dari 3 aspek tadi, ya, aspek film ya sebagai sumber pengetahuan gitu ya, sebagai cara untuk mengetahui, film sebagai ungkapan estetik ya, maupun film sebagai satu cara mencapai keberjayaan ekonomi, nah, gitu ya. Yang dominan yang ekonomi ini gitu, ya kan? Nah, tentu bagus kalau kalau film-film yang berjaya ini sekaligus juga sangat sangat kuat keindonesiaannya gitu ya. Meskipun saya sudah Ya, berkata yang tentang tadi ya. nasionalisme gitu, tapi sebagai politik identitas dia masih tetap layak dikerjakan gitu, ya, Ya. gitu. Uh, Sekarang kan tadi yang dominan kan film untuk komoditas industri, ya kan? Sekarang ini kalau zaman Hmm. Osmar Ismail kan pencarian pada identitas, ya. Zaman Wijaya Kusuma juga, sebagaimana Anda tulis juga di buku. Nah, kalau sekarang lebih dominan pada industri, menurut Anda itu kemajuan atau kemunduran atau stagnasi? Ya tetap maju karena kita tuh menang terus di berbagai festival, ya, gitu. Ya, yang prestisius tetap menang terus. Dan dulu tuh kita nggak bisa bicara dalam dunia industri, gitu. Sekarang sedikit banyak bisa, gitu, gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan itu, ya, nggak ada masalah. Ya, jadi, Ya tinggal maju terus aja, ya. jadi Baik-baik aja. Indonesia itu baik-baik aja lah. ya, dan dalam keadaan maju ya, Ya, perfilman. ya pokoknya baik dan sehat gitu. Nah, Itu film Indonesia sekarang. nah, jadi kalau yang suka Ya, mengkritik, cuma gitu. eh yang namanya otoritas gitu ya mesti dikembalikan kepada pembuat film ya gitu. Artinya pembuat film itu mesti merebut otoritasnya gitu ya, ya. Jangan menyerah pada penentu-penentu lain. Meskipun yang lain berhak juga, kayak penonton dia berhak ngomong ya. Kalau film jelek dia berhak protes, bahkan berhak nggak nonton gitu kan. Misalnya gitu. Tapi pembuat film ini tidak bisa hanya mencari apa yang laku, dia yang menentukan ya. apa yang pantas laku. Nah, gitu Hmm. ya. Jadi saya kira sikap idealismenya di situ ya. Dia harus ikut menjadi penentu gitu, bukan ditentukan ya, Masih, bukan ditentukan. masih kuat, sikap idealisme itu masih kuat di Ya masyarakat. saya kira bernegosiasi, bernegosiasi lah, ada yang idealis gitu kan, tapi kasihan gitu kan. Ada yang bernegosiasi, Ada yang tapi ya kita kasihan juga karena apa? Talentnya tersia-siakan gitu.
ya kan? Talent tersia-siakan untuk sebuah sebuah prasangka komersial yang bisa keliru, gitu, ya, Ya, itu. ya. Negosiasi, kolaborasi itu kan agak dekat dengan istilah persekongkolan, ya kan? Sini, Ya nggak mesti lah, ini nggak mesti lah. nggak mesti agak dekat saya bilang. Nah, sini bertahan, idealisme, tadi bervisi, identitas, nah itu lebih pada idealisme kan gitu. Lebih Ya, yang mana hari ini menurut Bung Seno? bersaing mereka. Ya, saya kasih contoh nih. Hmm, Misalnya, misalnya film Before Now and Then, ya, hmm, Before Now and Then gitu. Itu film yang kelihatan sekali tidak mempunyai satu pretensi komersial, gitu, ya, gitu. Tetapi dia tidak melepaskannya sama sekali, gitu, ya, ya. Dari judulnya saja bahasa Inggris, gitu kan, misalnya gitu, ya. Kemudian, tapi kemudian lihat seluruh film itu bahasa Sunda, gitu kan, dan tetap menggunakan bintang-bintang yang secara komersial masih masih bisa dianggap berbunyi gitu. Nah, gitu. Jadi kita lihat gitu ya bahwa negosiasi itu berlangsung gitu. ya. Tanpa harus kita bilang itu persekongkolan gitu ya. Tapi itu bagian dari perjuangan gitu. Sekarang ini kan setahun rata-rata 100 Ya. 140 judul film, Bung Seno. Nah, Ya, lebih banyak yang tadi bernegosiasi atau agak pekok, ya, bertahan pada judulnya atau berkompromi. Jadi ya pasti yang paling banyak seperti biasa yang berkompromi. kompromi ya. Gitu. Ya. Misalnya kita lihat nih ya. Saya lihat di koran, judul-judul tuh film dari atas ke bawah gitu kan. Judul poster film itu, poster-posternya. Itu judul film horor semua gitu kan. Hmm. Dan kalau kita langsung urutkan langsung tahu ini benar-benar sampah dengan segala hormat gitu. Ya kan? Kuburan inilah, gentayangan inilah, malam inilah gitu kan. Hantu inilah gitu. Ya, itu memang bagian dari keprihatinan ya gitu. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa dari sini nanti akan muncul ya film horor idealis katakan gitu. Film horor estetik gitu. Seperti yang dibuktikan kan versinya siapa itu namanya si Joko siapa namanya itu Joko Anwar gitu kan. Ya kan? Itu langsung bisa nominasi apa macam-macam gitu kan. Dan stereotipnya bisa hilang itu. Kiai bisa mati gitu kan. Nah gitu misalnya. Nah itu kan itu apa namanya catatan penting gitu. Ya, catatan penting gitu. Bahwa dari sanalah munculnya Ya, apa ya seleksi gitu ya. ya. Seleksi gitu. Sampai suatu ketika muncul horor yang estetik, suatu ketika muncul juga film-film tema sosial yang estetik, suatu ketika muncul juga film-film politik yang estetik kan gitu. Ya, ya. Harian kita. Sebetulnya estetika itu kan juga satu bentuk anu ya, bentuk hegemoni ya gitu. Ya. Karena kalau apa-apa harus estetik itu gitu loh. Ya kan? Ya, Itu estetik yang kayak apa dulu gitu. Ya kan? Karena semuanya estetik sebetulnya, ya kan? Semuanya estetik gitu. Ya kayak Tarji juga estetik kan dalam puisi gitu. Kan beda estetiknya sama Sapardi. Nah, gitu. Jadi ini film-film seperti itu apa namanya kita mesti tahu bahwa yang penting itu bukan salah satu, tapi keberagamannya itu yang penting. tidak dominan Gitu. ya. Ya, jadi film kompromis halal, film negosiasi halal gitu. Jadi keberagamannya yang penting. Itulah situasi post estetik gitu loh. Oke, dalam waktu dekat ini apa yang mau Anda berikan lagi kepada masyarakat, Bung Seno, berkaitan dengan kebudayaan, keilmuan, dan film, selain yang rutin ini, yang ngajar? Anda sedang mempersiapkan apa? Ya sedang saya lakukan dong. Kan sedang saya lakukan. Saya masih bikin cerita silat, gitu kan? Oh, cerita silat. Ya, yang orang nggak peduli, yang dianggap apa, yang dianggap cuma populer, yang nggak serius, dianggap bukan sastra, gitu, ya kan? Terus saya masih bikin apa namanya
cerita-cerita dengan bahasa tanda kutip Betawi ya gitu, ya kan? Setiap 2 minggu ada di panajurnal.com gitu. Cerita bersambung juga itu, Ya. meskipun Betawinya Betawi urban. Itu juga jenis yang nggak dianggap sama sekali. Hmm. Tuh. Tapi ya jalan aja terus. Itu kan orang Betawi nggak nganggep, dianggap Betawi salah gitu. Apalagi orang sastra Indonesia modern juga nggak nganggep, karena dianggap nggak serius gitu kan. Gitu. Ya padahal saya juga kan memberikan ruang dan waktu untuk itu. Hmm. Ya serius lah gitu. Ya. Ya pakai belajar gitu loh. Iya. Tapi ya gitu. Ya artinya masih ada Jadi gitu. meskipun sudah sebagai ilmuwan, sebagai pengajar yang juga banyak jam kerjanya, bahkan kemarin jadi rektor, ketua Akademi Jakarta, pada dasarnya Anda tetap sebagai seniman ya? Ya itu memang paling gampang, nggak ada aturannya. Oke, Bung Sen. Ya sebagai seniman aja lah, lebih lebih gampang memang. Nah ya, kok jadi dosen atau jadi wartawan itu kebanyakan aturan kan? Oke, Bung Seno, makasih. Mungkin kapan-kapan Yo, kita ngobrol lagi. Ini internetnya sempat oke, terganggu, ya. Terus, oke, oke. terima kasih. Makasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sip. Matur nuwun.